Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan konsep sederhana daripada elemen volta. Jadi elemen volta itu apa? Yaitu sumber arus listrik yang paling sederhana, ya kan? Penemu atau pembuat untuk pertama kali yaitu ilmuwan asal Italia yang bernama Alessandro Volta. Pada tahun 1799, beliau melakukan suatu percobaan elemen volta yang sangat sederhana sekali, ya. Ini ada wadah kaca, kemudian ada tembaga sebagai elektroda positifnya, ya. Kemudian ada seng sebagai elektroda negatifnya, dan diberi asam sulfat sebagai cairan elektrolitnya. Apa itu cairan elektrolit? Yaitu cairan yang bermuatan listrik. Nah, ketika cairan ini menghasilkan muatan listrik, maka akan disalurkan ke dua elektroda ini. Nah, kalau ke sini kan jadinya positif, kalau ke sini jadinya negatif, gitu kan. Nah, kemudian cairan yang bermuatan listrik ini, ya, atau elektrolit ini dapat berupa asam, basa, dan larutan garam, ya, atau air garam lah, ya. Nah, dulu di video sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan percobaan ini, yaitu dengan menggunakan larutan air garam. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada wadah, ya, samalah, ya, cuman ininya saya ganti magnesium. Mengapa? Ketika saya pakai pakai tembaga, itu ternyata voltasenya hanya 0,5 volt teman-teman, ya. Satunya ini 0,5 volt, ya. Tapi begitu saya pakai magnesium, itu menjadi 0,7 volt, ya, 0,7 volt, ya. Satuannya ini 0,7 volt, ya. Magnesium itu bisa kalian dapatkan di baterai ABC yang besar itu bekas, ya. Saya sudah ajarkan, ya. Nanti tonton video saya yang ada di deskripsi, itu adalah video part 2 tutorial cara membuat baterai dari air garam, ya kan, dengan kekuatan yang lebih mantap lagi dan dengan media arak. Nah, sebenarnya ya teman-teman, ya ini sama kayak ini, ya, sama, nggak usah pusing, ya, sama. Nah, ini, ya, ini bedanya, ini cuma saya ganti magnesium, ya. Sebenarnya kalau kalian cuma pakai air garam aja itu juga bisa. Cuma nanti kalau air garamnya habis, kalian akan buang-buang air, harus diganti lagi dengan air garam yang baru. Nah, supaya menghemat air garam atau menghemat air, maka kita beri arang, ya. Jadi kasih arang, jadi cuma air garamnya itu cukup sedikit aja sudah bisa melakukan fungsi-fungsi ini, ya. Jadi satuan ini 0,7, berarti ini juga 0,7 volt, ya. Kemudian di seri, ya, negatif ketemu positif dan positif negatifnya ke input outputnya, ya, dan masuk ke input daripada rangkaian jolitif, ya. Nah, 0,7 volt ketika di seri dengan 0,7 volt, maka akan bertambah voltasenya menjadi berapa? 0,7 tambah 0,7, 1,4 volt. Nah, berarti 2 ini kalau digabung 1,4 volt, ya. Nah, 1,4 volt apakah bisa menyalakan LED 3 volt, ya? Ini LED 3 volt. Tentu saja tidak bisa, ya kan. Nah, maka kita perlu yang namanya rangkaian jolitif, ya. Ini namanya rangkaian jolitif nih. Nah, ini namanya transistor 1. Nah, transistor NPN ini bisa kalian pakai TIP41, bisa juga pakai transistor C3807, juga bisa menggunakan transistor 2N222, ya. Oke, untuk transistornya bisa kalian pilih, ya. Nanti saya akan sertakan data transistor untuk jolitif, ya kan. Nanti kalian bisa pilih, ya, terserah mau yang mana. Nah, resistornya 560 ohm, kemudian ini adalah lilitannya 10 lilitan, ya. Kemudian di sini ke positif, kabel positif. Nah, lilitan yang ini ke kolektor, yang ini ke basis, ya, bebas. Mau yang ini ke kolektor, ada yang ini ke basis, resistor basis ini bebas, terserah, ya, mau yang terserah kalian mau gimana, gitu kan. Nah, kemudian yang emitor, ya, yang emitor ini ke kutub negatif, yang positif masuk ke sini. Kemudian untuk yang output dari jolitifnya ke lampu, ya, dari kolektor ke positif lampu, dari emitor ke negatif lampu. Nah, tapi teman-teman, ya, supaya si daya iritnya ini lebih tinggi lagi, kita butuh air garam lagi yang kita hubung secara seri nih. Nah, ini dihubung secara seri. Nah, cuman lalu kita hubung paralel kepada baterai ini, ya, dihubung paralel. Nah, ini positif ketemu positif, ya kan. Kemudian negatifnya ini ketemu juga dengan negatifnya nih. Nah, maka
ya, ini 1,4 volt ya. Nah, 1,4 volt misalkan di sini menghasilkan arus sekitar 100 ampere, 100 miliampere, 100 miliampere. Nah, ini juga menghasilkan 100 miliampere ya, 100 miliampere. Nah, ketika di paralel voltasenya itu tetap 1,4 volt. Nah, ampernya bertambah menjadi 200 miliampere. Nah, sehingga dengan arus yang cukup besar, maka konsumsi arusnya juga gede, lebih besar lagi, ya kan? Dan voltasenya tetap. Nah, maka daya irisnya pun juga akan lebih tinggi lagi, dan lampunya nyalanya juga lebih terang lagi. Ya, paham? Nah, oke. Kalau sudah paham, langsung saja kita ke prakteknya lah ya. Nah, ini adalah produk air garam yang sudah kita rangkai, ya kan? Nah, jadi perlu diketahui ya kan, bahwa rangkaian solutif itu macam-macam, ya kan? Rangkaian solutif ini macam-macam. Nanti saya akan suguhkan beberapa skema solutif dengan menggunakan transistor yang berbeda-beda, ya kan? Beda transistor pasti juga berbeda resistornya, ya. Jadi nggak bisa sama semuanya, ya. Oke. Nah, untuk melilit si ferrit ini, ya. Ferrit ini bisa kalian dapatkan di bekas lampu, ya kan? Nah, cara melilitnya itu gini, ya. Gini, ya, kemudian muter. Nah, ini namanya satu lilitan ini. Nah, tuh. Ini satu lilitan, ya. Tuh. Ini satu lilitan. Tuh. Kemudian masukkan lagi. Nah, ini namanya dua lilitan nih. Nah, ini namanya dua lilitan. Nah, kalau ini namanya tiga lilitan. Tuh. Ya, jadi cara melilit ferrit yang benar itu kayak gini, ya kan? Nah, kayak gini. Nah, nanti dililit sesuai skema ya. Jumlah lilitan itu sesuai skema yang saya suguhkan nanti untuk solutif, ya. Nanti kalian bisa bikin sendiri solutif. Saya juga sudah bikin tutorial bagaimana cara bikin solutif, ya kan? Nah, dari sekian skema banyaknya solutif itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi nggak semuanya sama, ya. Beda transistor pasti resistornya akan berbeda, ya kan? Nggak bisa disamakan. Oke. Di sini ada air garam, ya kan, yang sudah dihubung secara ini seri, ya kan, dua ini seri, kemudian pas ini dengan ini dihubung paralel, kan sudah di seri kan. Nah, nanti outputnya dihubung ke paralel di sini, ya, sini dengan sini nanti. Nah, sehingga akan menghasilkan voltasenya memang 1,4 volt kan, satunya ini kan 0,4 volt, ya kan, 0,7 volt, ya kan. Berarti kalau di seri dengan dua ini, ya kan, 0,7 ditambah dengan 0,7 maka akan menjadi 1,4 volt. Ini pun juga sama 1,4 volt karena di seri kan. Nah, setelah itu di paralel, ya kan, maka yang bertambah itu adalah ampernya atau arusnya, ya kan. Oke. Satu air garam ini arusnya itu cukup kecil, ya kan. Di video saya sudah jelaskan bahwa 100 mA itu sebenarnya cuma kiasan saja, ya kan, misalnya aja. Tapi sebenarnya pas diukur, ya kan, satu air garam ini, satu tabung ini itu memiliki arus kurang lebih kecil banget ya, sekitar 2 mA lah, 7 sampai 8 mA, ya kan, 7 sampai 8 mA, jadi sangat kecil, ya kan. Bayangkan kalau sudah di paralel pasti arusnya menjadi berapa? 14 mA kan. Karena kalau sudah di seri begini berarti ini masih 7 mA, ya kan, 7 atau 8 mA lah ya, anggap aja 8 atau 9 lah, anggap aja 8 lah ya. Berarti ini 8 mA ditambah, ya kan, kalau di paralel berarti bertambah menjadi 16 mA kekuatannya, ya kan. Ini sudah cukup menyalakan solutif, teman-teman. Nah, kita akan coba, ya kan, nyalakan. Tuh, ya kan, tuh nyala kan. Nah, kalau misalkan tak tambahi satu lagi, terang pas itu, tambah terang kan. Nah, karena arusnya tambah gede, teman-teman. Nah, jadi tidak semua keterangan lampu itu enggak bergantung selalu pada volt, ya, bergantung juga pada arus, ya kan. Kalau arusnya besar juga bisa membuat lampu ini semakin terang gitu kan, gitu. Volt juga berpengaruh sih ya. Nah, tuh, ya kan, tambah terang kan. Nah, tuh, coba ya, kita akan review lebih dekat lagi. Tuh, udah nyala ya. Nah, ini adalah sederhana rangkaian
elemen volta yang sangat sederhana sekali, ya kan. Kalian bisa tiru di rumah, ya kan. Kita akan coba tambahkan air garamnya. Nah, inilah ya air garamnya. Nah, sebenarnya air garamnya sedikit aja ya, gak usah encer-encer ya. Kalau sampai encer nanti malah gak hidup. Nah, nanti akan saya jelaskan juga apa sih yang perlu diganti gitu kan, ya kan. Nah, yang perlu diganti itu apa? Setelah ditambahi air garam pasti ya agak-agak terang dikit lah ya. Apalagi air garamnya sudah meresap kan. Bentar. Oke, kita benerin dulu ya. Tuh. Nah. Sudah ya. Tuh. Benerin dulu ya. Tuh, tambah terang kan. Kalau air garamnya sudah meresap, dia tambah terang, teman-teman. Ya, air garamnya sudah meresap, dia akan tambah terang. Ya. Nah, teman-teman, perlu diingat kekurangannya itu cuma satu. Yang pertama, kekurangannya itu adalah ini bisa nyala berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pun bisa. Selama kalian rajin mengganti sengnya. Ya, seng ini kalau misalkan terkena air garam dia akan rapuh seperti ini, teman-teman. Tuh, rapuh. Ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, solusinya ya diganti, ya kan. Kemudian kabelnya juga bisa rapuh juga, teman-teman. Maka solusinya ya paling cuma mengganti kutub negatifnya ini dengan kabelnya juga ya. Untuk magnesiumnya nggak usah, magnesiumnya awet, teman-teman ya. Paling kekurangannya cuma di seng sama di kabelnya yang bagian seng ini ya, sama di kabel lah ya. Karena kabelnya itu kalau terkena air garam juga akan tengen lah ya. Tuh, tengen. Nah, solusinya kalau menyiram itu jangan sampai kena kabelnya ya. Usahakan kenakan arangnya ya kalau menyiram, ya kan. Supaya apa? Supaya meminimalisir cepatnya seng ini teng. Oke. Skema jolitif dengan transistor C945, skema jolitif dengan transistor D965, skema jolitif dengan transistor D3807.